Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik, hari ini hari Minggu lagi. Kira-kira adik-adik nunggu nggak ya jam sekolah Minggu? Apa ada yang males-malesan? Ayo, siapa? Enggak ya, semoga anak-anak sekolah Minggu Ebenezer semua semangat sekolah Minggu. Oke? Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Kita pujikan Selamat Pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita pujikan dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau menyambut hari kami ya Tuhan. Hari yang baru ini ya Bapa. Kiranya sukacita selalu ada dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah Minggu-Mu boleh kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah Minggu. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir kami mau menyerahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik
minggu lalu itu kita kan ada acara ya. Acara apa ya adik-adik ya? Acara apa ya? Paskah. Nah, adik-adik Paskah itu ngapain sih? Kenapa sih Paskah itu? Ada yang bisa jawab nggak? Paskah adalah hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus mati adik-adik? Karena Tuhan Yesus mencintai kita semua. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia mau disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Oke, kita pujikan Yesus disalibkan. Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepada siapa? Kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Sekali lagi. Dosa dihapuskan. Nah, jadi gitu ya adik-adik ya. Diingat-ingat kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena Tuhan Yesus berdosa, tapi karena Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita semua. Amin. Kita pujikan Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Gimana tadi ada yang jawab, hei gitu apa enggak ya? Semoga semua jawab ya, biar semangat pujiannya. Oke, nah adik-adik, biarlah kita semua menyambut kebangkitan Tuhan Yesus dengan hati yang bersukacita ya adik-adik ya. Karena keselamatan akan datang pada kita. Amin. Kita pujikan, terima sukacita surga. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya persembahan ya. Kita mau menyiapkan persembahannya. Kita berdoa terlebih dahulu, oke? Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan ya Tuhan kepada kami ya Bapa. Pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan di rumah Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan dengan hati yang bersukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan persembahannya ditaruh di tempatnya masing-masing ya adik-adik ya. Oke, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan terlalu besar. Kau menderita, gantikan
lanjutkan dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, ya Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa kami lahir menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami boleh menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Kami boleh menerima begitu banyak kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Terlalu besar ya Tuhan kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu ya Bapa yang telah Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan boleh memberikan persembahan kami yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan Kau Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan, supaya Tuhan juga bangga memiliki kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi kami ya Tuhan, beri hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami boleh belajar tentang segala bentuk cinta kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ya Tuhan bisa menjadi berkat untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mau menyambut firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Loh, kemana? Kok lari-lari? Belum selesai ibadahnya. Ayo kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Iya, pintar. Ayo duduk yang manis, kursinya ditarik di depan apa? Kalau pakai HP, ditarik dekat HP, kalau pakai TV, ditarik ya. Tapi jangan dekat-dekat TV, nanti matanya rusak ya. Nah, buat yang sudah baca, Alkitabnya sudah siapkan, adik-adik. Kalau minggu lalu kita merayakan apa ya? Tadi Kak Julia juga sudah tanya. Minggu lalu kita merayakan, iya betul, kita merayakan Paskah. Adik-adik happy nggak waktu merayakan Paskah? Happy-nya karena dapat kue, kakak-kakak guru sekolah minggunya datang ke rumah bawa kue, bawa hadiah, atau karena apa? Dapat telur, dapat permen. Enggak ya, happy-nya karena Tuhan Yesus sudah mau mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Tapi Kak Diana tanya, happy, gembira, bahagia itu kayak gimana ya? Mukanya kayak gimana ya? Kak Diana punya gambar ini.
Ini wajah yang happy enggak ya? Hah, kayak gini wajah happy. Wajah yang gembira seperti ini enggak? Gimana wajah yang gembira? Atau wajah gembira kayak gini? Gimana adik-adik wajah gembira? Ayo. Oh iya, pinter. Wajah gembira itu kayak gini. Ayo, siapa yang tadi wajah kayak gini? Senyum. Senyum lebar. Giginya kelihatan. Sudah pada gosok gigi belum? Udah dong ya, sebelum ibadah, sebelum sekolah minggu sudah gosok gigi dulu. Nah, wajah gembira, wajah tersenyum, giginya kelihatan ya. Ada lagi, wajah gembira. Ini giginya nggak kelihatan, tapi tersenyum lebar. Mulutnya melengkung ke atas atau ke bawah? Ke atas, ya. Kalau gembira, kalau bahagia, happy, wajahnya. Nah, ya, adik-adik, kalau lihat orang gembira sama lihat orang sedih, lebih enak mana ya dilihat ya? Lihat temennya cemberut, sedih, sama temennya suka senyum. Atau adik-adik kalau lihat Kak Diana, wah Kak Diana hari ini pakai masker ya. Kalau lihat ketemu orangnya cemberut. Orang kalau cemberut ya meskipun mukanya ditutup sama masker, hidungnya sama mulutnya tertutup masker, tapi dari matanya juga kelihatan. Ya, kalau sedih matanya sayu gitu ya. Kalau gembira matanya bisa terbuka lebar gitu. Berseri-seri ya. Nah, adik-adik juga gitu. Adik-adik wajahnya harus gembira. Tapi kalau lagi ada masalah gimana Kak Diana ya? Ya, ketika kita merayakan Paskah kemarin kita semua gembira. Kita semua bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Nah, mengalahkan kematian. Tapi ada satu orang yang sedih adik-adik. Orang ini menangis. Siapa? Ada yang tahu enggak ya? Ada yang tahu ceritanya enggak ya? Masih ingat enggak ya? Yang menangis, yang pagi-pagi ke kubur Yesus, terus menangis di kubur Yesus. Ya, ada Ibu Maria Magdalena. Nah ini, ada nampak gambarnya ya. Ini Ibu Maria Magdalena sedang menangis di depan kubur Yesus. Nah, kalau ada dibaca di Yohanes pasal yang ke-20 itu diceritakan, jadi hari itu pada waktu hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus dikubur, Maria Magdalena mengajak teman-temannya, ayo ke kubur Yesus, kita mau kasih rempah-rempah ke tubuh Yesus gitu. Ayo teman-teman, berangkatnya pagi ya, pagi-pagi benar, kita harus sudah berangkat ke kubur Yesus. Nah, pagi-pagi benar, kalau pagi-pagi benar itu biasanya matahari belum keluar, mataharinya masih intip-intip, masih keluar sedikit gitu. Mereka sudah, ayo cepat, ayo cepat kita ke kubur Yesus, ayo cepat berangkat gitu. Jadi beberapa wanita bawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Tapi kan kubur Yesus ditutup sama batu yang besar. Gimana kita membukanya? Nggak tahu, pokoknya kita berangkat dulu aja. Nanti kalau ada penjaga kita minta tolong bapak penjaga gitu. Mereka rame-rame ke kubur Yesus. Sampai di kubur Yesus mereka bingung. Kok terbuka batunya? Batu yang besar itu terbuka. Mereka lihat ke dalam. Loh, kok nggak ada? Tubuh Yesus yang dibaringkan di dalam kubur itu kok nggak ada? Nah, Ibu Maria sedih. Ibu Maria lari pulang. Bilang ke Bapak Petrus sama murid-murid Yesus yang lain. Tubuh Yesus nggak ada, Yesus hilang gitu. Ada yang mencuri. Jadi murid-murid Yesus juga cepat-cepat ke sana dilihat nggak ada. Nah, murid-murid Yesus semua pulang, tapi Ibu Maria Magdalena nggak mau pulang.
Ibu Maria nangis di depan pintu kubur Yesus. Oh, kemana? Siapa yang mencuri? Ibu Maria Magdalena sedih. Terus Ibu Maria masuk ke dalam kubur Yesus. Ada malaikat yang bilang. Nah, malaikat itu bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Gitu. Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Gitu. Nah, jadi Ibu Maria sedih. "Aduh, kemana ya Tuhanku? Tuhanku dicuri orang." Ibu Maria sedih, nangis. Nah, terus ada lagi orang yang datang ke Ibu Maria. Ibu Maria lagi nangis, ada orang yang datang lagi. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di Yohanes 20 ayat ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, tapi Maria nggak tahu kalau itu Yesus. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, yang bersih-bersih taman ya. Jadi Bu Maria bilang, "Pak, apakah Bapak tahu siapa yang ambil tubuh Yesus?" Itu. Nah, padahal siapa yang berdiri di dekatnya Ibu Maria? Iya, ini Tuhan Yesus. Tapi saking sedihnya Ibu Maria nggak tahu siapa yang berdiri di sebelahnya. Ya, terus Yesus bilang gini, "Maria," gitu. Yesus cuma bilang, manggil namanya, "Maria." Loh, Ibu Maria kaget. "Kok Bapak penunggu taman tahu ya namaku ya?" Loh, siapa ini? Baru Ibu Maria tahu suaranya. Lah, ini kan suaranya guruku gitu. Ibu Maria jawab, "Rabuni." Rabuni artinya guru ya. Rabuni gitu. Nah, jadi Ibu Maria baru mengenal, oh ternyata ini suaranya Yesus. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Ibu Maria gembira. Nah, Yesus bilang, "Kamu pergilah, bilanglah ke murid-murid yang lain bahwa aku sudah hidup. Aku hidup," gitu. Nah, Ibu Maria udah bahagia, langsung cepat-cepat pulang. Bilang ke murid-murid yang lain, cerita ke murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri ke Maria? Kenapa Tuhan Yesus manggil Maria? Karena Tuhan Yesus tidak mau Ibu Maria sedih. Tuhan Yesus tidak mau Ibu Maria nangis terus. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita sedih, adik-adik, siapa yang nggak pernah sedih? "Aku sedih, Kak, mainanku direbut adikku terus dirusak." "Aku sedih, Kak, aku habis gini naik kelas, nggak ketemu teman-teman yang lama. Aku sudah punya teman dekat, tapi habis gini pisah kelas. Aku sedih ya. Aku sedih, Kak, ulanganku dapat jelek." Ya, banyak ya kita sering kali sedih. Nah, adik-adik, kalau kita sedih, tapi sedihnya terlalu sedih, yang nangis sampai sampai sedihnya berlarut-larut, itu membuat kita jadi tidak mengenali, tidak bisa berpikir yang baik. Ya, kalau kita sudah terlalu sedih, udah jadi nggak bisa berpikir yang normal, tidak bisa berpikir positif. Nah, Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus mau supaya Maria itu nggak sedih lagi. Ya, karena saking sedihnya Maria tuh sampai nggak tahu kalau itu tadi yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Dipikir penunggu taman. Ya, karena Maria sudah terlalu sedih, Maria nggak lihat siapa yang diajak omong ya. Oh, Rabuni gitu. Enggak dilihat. Cuman, ada suara orang, ini paling penunggu taman. "Bapak, apakah Bapak tahu kemana Yesus?" gitu. Ya, kalau terlalu sedih, jadi enggak bisa memperhatikan sekitarnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus enggak mau Maria terlalu sedih. Tuhan Yesus juga enggak mau adik-adik terlalu sedih. Ya.
Jadi Tuhan Yesus datang ke Maria supaya Maria enggak terlalu sedih. Ya, jadi adik-adik, kalau adik-adik merasa sedih saat ini, siapa yang saat ini merasa sedih? Ayo, ada yang sedang merasa sedih? Ya, adik-adik, kalau adik-adik sedang merasa sedih, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku hari ini sedih sekali Tuhan. Nilai ulanganku jelek. Aku tuh kemarin mau belajar, aku ketiduran Tuhan. Jadi aku gak bisa mengerjakan Tuhan, aku sedih. Tapi aku gak mau ngulangi lagi Tuhan. Lain kali aku mau belajar lebih sungguh-sungguh. Tuhan bantu aku ya. Bantu aku supaya ulanganku berikutnya aku bisa belajar dengan lebih giat lagi. Aku gak ketiduran, aku belajar dengan semangat. Aku bisa mengerti semua pelajaran yang diterangkan guru gitu. Atau Tuhan, aku sedih Tuhan, aku naik kelas. Tapi aku gak ketemu teman-temanku yang akrab. Nanti di kelas baru, teman-temannya baru semua gitu. Aku sedih Tuhan gitu. Nah, nanti Tuhan akan ngasih penghiburan untuk adik-adik. Tuhan akan mempertemukan adik-adik dengan teman-teman yang baru yang baik-baik juga, gak kalah baiknya sama teman-teman yang lama. Yang bisa sama akrabnya, bisa main sama-sama, bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung gitu ya. Atau adik-adik punya kesedihan apa lagi? Atau mungkin aku sedih kucingku mati gitu. Aku sedih anjingku mati. Nah, adik-adik jangan terlalu bersedih. Adik-adik berdoa sama Tuhan. Ya. Nah, sekarang adik-adik tahu bahwa Tuhan itu enggak mau kalau adik-adik terlalu bersedih. Tuhan itu mau adik-adik bahagia, adik-adik gembira. Ya kan? Adik-adik punya Tuhan Yesus yang bisa membuat adik-adik gembira. Nah, sekarang pertanyaannya, adik-adik mau enggak teman-teman adik-adik juga gembira? Teman-teman adik-adik yang sedih jadi gembira juga. Adik-adik mau enggak membawa kegembiraan, membawa sukacita itu buat teman-teman juga? Siapa yang mau? Iya, hebat. Tuhan melihat kerinduan adik-adik ya. Jadi adik-adik juga bisa membawa sukacita untuk teman-teman. Seperti Tuhan Yesus membawa sukacita untuk Maria Magdalena. Kalau ada teman-teman yang sedih, dihibur. Ya, kenapa kamu sedih? Ingat Tuhan Yesus mencintai kamu. Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Tuhan Yesus gak mau kamu sedih. Kalau kamu sedih, ayo berdoa sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan kasih penghiburan. Ya. Oke? Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu gak mau adik-adik sedih. Tuhan itu mau kita semua, adik-adik, Kak Diana, kakak-kakak yang lain, semua bersukacita, semua selalu gembira, semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita, semua menjalani hidup dengan gembira, enggak sedih lagi. Tuhan akan memberi penghiburan. Nah, dan adik-adik juga membawa sukacita untuk orang-orang di sekitar adik-adik ya. Baik, sekarang kita berdoa. Adik-adik yang mau membawa sukacita untuk teman-temannya, untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk orang-orang di sekitarnya, kita berdoa, adik-adik angkat tangan ya. Yang mau membawa sukacita untuk orang-orang di sekitarnya, adik-adik angkat tangan ya. Oke? Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu sudah menyelamatkan kami. Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami gembira, kami bersukacita karena Engkau membawa sukacita dalam hati kami. Tuhan,
Sekarang kami juga mau supaya orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami juga merasakan sukacita yang Engkau berikan dalam hati kami. Ajar kami untuk bisa berbagi sukacita dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik adalah pembawa sukacita untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, kalau pembawa sukacita mukanya harus happy atau cemberut ya? Kayak gini atau kayak gini. Ya, pembawa sukacita mukanya harus selalu happy ya. Kalau ada yang buat sedih, ada yang buat marah, dimaafkan ya. Jangan sampai sukacitanya hilang karena terpengaruh keadaan, karena teman, karena rebutan, karena apa. Jangan sampai sukacitanya hilang. Nah, sekarang Kak Diana mau tahu sih, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik enggak ya? Kita akan buat tugas ya, PR untuk minggu ini. Untuk adik-adik yang kelas Samuel, tugasnya gampang banget ya. Adik-adik yang kelas Samuel, kalau hari ini sedih, tadi habis nangis, habis bertengkar, habis dimarahi mama papa, bekasnya nangis, cuci muka dulu. Yang cewek-cewek mungkin pakai bedak, rambutnya disisir rapi. Yang cowok-cowok rambutnya disisir rapi, bajunya dirapikan, terus foto sama tersenyum lebar. Bisa kan tersenyum? Ya, di foto, lihat kamera, foto tersenyum. Foto yang happy, yang bahagia. Gimana orang happy itu ya? Iya, foto dengan wajah yang bahagia ya. Wajah yang gembira, nanti dikirimkan ke guru kelas Samuel ya. Untuk kelas Daud sudah bisa gambar kan? Kelas Daud buat gambar ya. Buat gambar kepala kayak gini. Bisa cuman lingkaran aja, kelas Daud. Lingkaran kepala. Nah, buat wajah gembira sama wajah sedih. Nah, yang di depannya ini wajah gembira, di baliknya wajah sedih. Jadi gambarnya ada dua ya, depan sama belakang. Yang satunya gembira, yang baliknya nanti gambarnya wajah sedih ya. Yang kelas Daud buat gambar ya. Terus nanti dikumpulkan juga ke guru kelasnya. Nah, sekarang yang kelas Gideon ayat hafalan. Dibuka di 1 Tesalonika 5 ayat 14b. Kata-katanya, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, tapi nggak cuman ayat hafalan, ada gerakannya. Ya. Gerakannya seperti ini, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka, jadi tangannya belalah mereka yang lemah, sabarnya tangannya kanan kiri di pipi, sabar terhadap semua orang. Ulang ya, hiburlah mereka, itu dipeluk, hiburlah mereka yang tawar hati, tangannya di dada dua-dua, belalah tangannya di depan dua-dua, mereka yang lemah tangannya seperti berdoa di depan, terus sabarlah terhadap semua orang ya. Kak Diana gerakan tapi nggak pakai mic ya, dilihat ya gerakannya ya.
ya, gerakannya seperti itu. Itu untuk kelas Gideon. Jadi Gideon buat video ayat hafalan ya. Dihafalkan terus sambil gerakan ya. Nah, untuk kelas Daniel dan Yusak, kalian kan tadi sudah jadi duta sukacita, menyebarkan sukacita ke banyak orang. Nah, sekarang Kak Diana pengen adik-adik ingat-ingat, punya teman yang lagi sedih enggak? Atau orang tuanya lagi sedih? Papa mama lagi sedih, adik kakak lagi sedih, atau teman-teman lagi sedih, atau siapapun yang adik-adik ingat yang lagi sedih. Nah, dihitung ada berapa. Misalnya temannya si A, B, C, D, E. Oh, ada 5 temanku yang lagi sedih. Nah, adik-adik buat kata-kata penghiburan. Ya. Ini kayak gini. Kelihatan enggak ya? Jadi nanti adik-adik buat bunga, buat bentuk bunga, bunganya boleh sebisanya adik-adik gambar bunga, terus ditempeli permen. Ya, permennya nggak harus permen yang punya Kak Diana. Permen apa aja yang ada di rumah, boleh. Ya. Terus dikasih kata-kata penyemangat sesuai keadaan temannya. Misalnya, temannya ini lagi sedih karena nggak punya teman. Ya, atau sedih karena merasa papa mamanya nggak sayang, sedih habis dimarahi papa mamanya. Nah, ini Kak Diana kasih contoh kata-katanya, smile, Jesus love you, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, jadi kasih semangat, Tuhan Yesus loh sayang sama kamu gitu. Nah, atau teman-temannya lagi patah semangat, nilai ulangannya jelek. Nah, bisa juga dikasih semangat, kamu hebat, besok usaha lagi ya gitu. Ya, dikasih kata-kata penyemangat. Jadi intinya itu bukan di bentuk bunga atau permennya. Ya, mau permen merek apa aja boleh. Bunganya bentuknya kayak apa aja boleh. Ya, nanti setelah ini nanti ada contoh untuk membuat yang seperti punya Kak Diana, tapi nggak harus sama persis kayak ini. Intinya adalah membuat kartu penyemangat. Ya, kenapa dikasih permen? Karena permen itu manis. Biasanya orang kalau dikasih sesuatu yang manis itu bisa lebih semangat ya. Itu ya adik-adik. Adik-adik buat kalau misalnya aku nggak punya teman yang sedih, nggak apa-apa, adik-adik buat aja 1 atau 2. Buat dulu, nanti difoto, dikirimkan ke guru kelasnya. Suatu saat ada temannya sedih langsung diberikan ya. Yang punya teman sedih jangan diberikan dulu, difoto dulu, dikumpulkan ke guru kelas Daniel sama kelas Yusak, baru diberikan ke teman yang sedih. Oke, ngerti ya tugasnya ya. Jadi kelas Samuel buat foto sedang tersenyum, kelas Daud buat gambar wajah sedih dan wajah gembira, kelas Gideon ayat hafalan sama gerakan, kelas Daniel sama Yusak buat kartu ucapan yang dibeli permen. Jadi permennya nggak harus yang kayak punya Kak Diana. Permen apa aja boleh kalian pakai ya. Ini Kak Diana karena di rumah nggak punya permen, jadi punyanya yang ini. Jadi Kak Diana buat yang ini ya. Oke. Sekarang adik-adik perhatikan video untuk membuat bunga yang seperti Kak Diana, tapi tidak harus seperti ini. Yang penting adik-adik buat sesuatu untuk menyemangati teman yang sedih, yang diberi kata-kata semangat dan diberi permen. Oke, permennya apa aja boleh ya. Ya, sudah diperhatikan videonya. Nah,
Sekarang kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sukacita yang sudah Engkau berikan dalam hati kami. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Terima kasih karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu menjadikan kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, beri mereka hikmat, beri mereka kepandaian dalam setiap pelajaran yang mereka ikuti, dalam setiap studi mereka ya Bapak. Engkau juga berkati orang tuanya, berkati setiap usaha pekerjaan orang tuanya Tuhan. Engkau beri mereka keluarga kesehatan, beri sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan, melalui keluarga ini Tuhan, sukacita-Mu dapat dirasakan, orang-orang di sekitarnya sukacita-Mu dapat dirasakan. Tuhan, di tengah orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu dan keluarga, Engkau berkati setiap guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Engkau pakai setiap guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan tentang firman-Mu, dapat menjadi teladan untuk anak-anak ini hidup mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap anak-anak ini mulai hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.